Selamat sore Bang, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini penyidikan statusnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum ada tersangka. Analisis Anda? Ya, memang di tahap-tahap awal kita sangat paham ya bahwa penyidik harus memastikan pegang dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan FB sebagai tersangka. Tetapi kan kemudian ketika sudah dilakukan pemeriksaan pertama, dilakukan penggeledahan, dan juga dilakukan pemeriksaan yang kedua, ternyata sampai saat ini juga belum ditetapkan sebagai tersangka, tentu ini mengundang tanda tanya publik. Ada sebagian pihak yang berpendapat bahwa jangan-jangan di sini ada saling kunci karena masing-masing pegang kartu itu ya. FB ini juga bukan orang biasa, ketua KPK dengan pengalaman penegak hukum mungkin sekitar 35 tahun. Jadi juga punya akses terhadap informasi, punya kartu semua elit-elit termasuk juga aparat penegak hukum lain. Nah, tentu ketika pemeriksaan kedua sudah dilakukan, harapan publik adalah Polri segera untuk ada kejelasan status. Apakah ada tersangka atau tidak ada tersangka. Kenapa? Karena semakin lama ini dibiarkan tanpa ada kepastian status, sangat merugikan, baik untuk perkaranya sendiri maupun pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Dan drama Untuk perkara mangkir ini juga pemeriksaan ini membuat ini semuanya jadi makin lama penetapan status tersangkanya menurut Anda? betul, juga bisa membahayakan perkara itu sendiri. Kenapa? Karena kalau semakin lama dibiarkan, pihak-pihak yang merasa dikejar tentu bisa semakin kencang lari dengan misalnya menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi, mengulangi perbuatan, bahkan bisa melarikan diri. Sehingga ya sangat penting sebuah perkara yang terang benderang seperti ini untuk segera ditentukan statusnya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya nih ternyata FB yang ditetapkan sebagai tersangka tentu akan diberhentikan sementara statusnya sebagai ketua KPK, dan ketika sudah diberhentikan statusnya secara sementara sebagai ketua KPK, tentu kemudian dilepaskan kewenangan-kewenangannya sebagai ketua KPK, dan itu akan memperlancar proses penyidikan. Kalau masih berstatus sebagai ketua KPK, tentu dengan kewenangannya yang sangat besar, dengan informasinya juga yang sangat berharga, itu saya pikir juga bisa menjadi hambatan untuk proses penegakan hukum. Bisa saling kunci, bisa punya banyak kartu yang dimainkan. Dan ini bukan sesuatu yang sepele. Kenapa? Karena sudah 4 tahun menjabat sebagai ketua KPK, pasti banyak sekali informasi yang dimiliki. Dan dulunya juga seorang deputi penindakan di KPK. Jadi ini Bang, menurut saya sekarang publik menunggu ketegasan dari Polri setelah sekian lama melakukan pemeriksaan, bahkan ada hampir 100 saksi yang diperiksa, ada penggeledahan, ada penyitaan. Tentu sudah, saya pikir untuk dua alat bukti yang cukup itu sudah sangat dimiliki oleh Polri. Tidak-tidaknya untuk pelanggaran pasal 36 Undang-Undang KPK, di mana pimpinan KPK itu dilarang bertemu, berkomunikasi, berhubungan dengan pihak yang Nah, berperkara. Itu saja sudah soal sangat itu jelas juga karena ini kan ada juga saksi. ditangani kasusnya di Dewan Pengawas KPK. Anda melihatnya bagaimana kemudian? Ya, tentu Dewan Pengawas itu ada di ranah penegakan etik. Ya. Ya, kita berharap juga Dewan Pengawas untuk kali ini tunjukkan kinerja dan ketegasan, ya, zero tolerance terhadap bentuk-bentuk pelanggaran. Setidak-tidaknya untuk ketua KPK bertemu dengan pihak yang berperkara itu clear merupakan bentuk pelanggaran etik sekaligus pelanggaran pidana. Kemarin Firly Bahuri memilih pertama kali untuk menghadiri panggilan dari Dewan Pengawas dan kemudian menomorduakan panggilan dari Polri. Itu saja Dewan Pengawas dijadikan sebagai alibi untuk buying time bagi Firly tidak segera memenuhi panggilan dari Polri. Saya Sehingga pikir menurut Anda dengan nantinya harusnya penindakan dari Dewas terlebih dahulu untuk kemudian tidak ada apa istilahnya hambatan tertentu untuk proses hukumnya, nonaktif dari di mata Dewan Pengawas, baru kemudian proses hukum dipandang akan bisa lebih lancar, begitu? Ya, kalau saya sih berharap langkah dari Polri dulu ya, yang segera gitu ya. Kenapa? Karena Dewas itu kan bisa menggunakan proses pidananya untuk menentukan statusnya gitu ya. Tapi kalau Dewasnya dulu yang berjalan, Dewas tidak punya upaya paksa, tidak bisa memaksa, membawa paksa seseorang yang tidak menghadiri panggilan atau undangan, juga tidak bisa melakukan upaya paksa untuk menyita alat bukti, juga tidak ada upaya paksa untuk memanggil saksi-saksi dan seterusnya. Sehingga seharusnya Dewas bisa menggunakan proses pidana yang dijalankan oleh Polri untuk bahan
untuk menentukan keputusan nanti di dalam sidang kode etik yang dijalankan oleh Dewas itu sendiri. Jadi kembali lagi Bang, sekarang sebenarnya semua pihak, Dewas, masyarakat luas, KPK, juga mungkin Firly Bahuri sendiri, itu sangat menanti keputusan dari Polri tentang statusnya, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, apakah ada cukup alat bukti atau tidak. Jadi ini ditunggu oleh masyarakat karena sangat penting aspek kepastian hukum. Firly Bahuri ini bukan orang biasa, ini ketua KPK. Semakin lama dibiarkan, KPK semakin rusak. KPK kemarin kita lihat ya, Firly Bahuri menutup muka dengan tas, itu saja sudah meruntuhkan kewibawaan KPK, Bang. Tapi satu hal lagi yang juga saya tangkap dari pendapat Anda. Supervisi atau koordinasi sudah dilakukan tadi antara kepolisian dengan KPK dan polisi mengaku tidak ada hambatan. Kalaupun kemudian tidak ada hambatan pengusutan kasus, kenapa kemudian lama sampai sekarang tidak ada status tersangkanya? Apa hambatan yang menurut Anda menjadi ganjalan betul di sini? Paling besar, singkat saja. Ya, sebagian pihak menganggap ini memang ada hambatan psikologis ya. FB ini kan juga senior dulu pimpinannya gitu ya. Memang dari rating sama, tetapi kan dari sisi jabatan kan dulu adalah seorang deputi dan seorang pimpinan. Nah, kita berharap itu dikesampingkan. Kesampingkan faktor pribadi. Fokus kepada aspek hukumnya, di mana ada perkara yang diduga dilakukan oleh FB ini. Apakah itu pelanggaran pasal 36-nya, apakah dugaan pemerasan, gratifikasi, atau juga penerimaan suap. Nah, sekarang yang kita tunggu adalah sekali lagi, ketika kemarin sudah ada pemeriksaan, seharusnya sudah ada alat bukti tambahan, misalnya konfirmasi terhadap rumah Kartanegara, apakah itu rumah Firly Bahuri, ataukah itu sewa, ataukah itu gratifikasi. Nah, sehingga saya pikir tidak ada alasan lagi. Nah, satu lagi Bang, untuk koordinasi dan supervisi, saya pribadi berpendapat bahwa sebaiknya Korsup itu dilakukan ketika sudah ada status. Sebelum ada status, jangan dilakukan Korsup. Kenapa? Karena untuk menghindari konflik kepentingan. Kenapa? Karena yang sedang diperiksa adalah Ketua KPK, sedangkan kalau nanti dilakukan Korsup, maka KPK akan melakukan direct kepada Polri, memberikan saran-saran, memberikan pendapat, memberikan atensi, sehingga itu dapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan juga penyidikan yang sedang dilakukan. Baiknya adalah Korsup itu dilakukan ketika sudah ada status tersangka. Kalau tidak ada status tersangka, tidak ada perlu Korsup, Bang. Kepastian hukum ini menjadi pertaruhan untuk citra penegak hukum di mata publik, kemudian itu jadi perhatian dari banyak orang saat ini. Terima kasih banyak Mas Zainur sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore Mas. Selamat sore.